itu yang berunding itu bukan pengurus. Yang berunding ini yang ditugaskan oleh dari BPTK, tim yang udah ditugaskan oleh BPTK. Jadi misalkan nih EP2KI punya pimpinan pusat. Pimpinan pusat mengatakan bahwa Pindo Deli akan melakukan, maaf ya saya sering sebut Pindo Deli karena paling gampang aku ingat. Ya namanya ya, Pindo Deli mau membuat PKB gitu. Jadi ini itu langsung bekerja melakukan penelitian. Ini perusahaan untungnya berapa, ekspansinya berapa, pemiliknya apa, dan segala macam terkait dengan Pindo Deli itu harus sudah di tangan oleh tim perunding ini. Jadi tim perunding nanti akan turun berunding bersama dengan pengurus serikat pekerja yang ada di Pindo Deli untuk merundingkan PKB itu. Jadi dia nggak bisa berkelip karena semua data dimiliki oleh tim perunding. Jadi mereka itu dibilang itu ada namanya corporate research ya. Jadi sebelum dilakukan perundingan, tim negosiasi atau tim pembuatan perjanjian kerja itu dari pusat itu udah langsung turun. Udah punya data semua. Itu tidak dilakukan oleh tingkat perusahaan karena mereka nggak punya kapasitas untuk melakukan itu, nggak punya waktu untuk melakukan itu. Tetapi orang-orang yang di-hire tadi, orang-orang profesional tadi, karena mereka digaji oleh organisasi, mereka bisa melakukan itu. Ya harapan saya ini suatu saat nanti bisa EP2KI seperti itu ya, mudah-mudahan ya. Jadi sebenarnya enak itu pada leader. Leader itu enak-enak aja. Oh ada kasus ya di sini nih, bagaimana penanganannya? Ya tim advokasi itu lapor. Dia nggak bisa ambil keputusan. Yang ambil keputusan adalah tetap pengurus inti ini. Tetapi yang melakukan pembelaan, teknis penyusunan, dan segala macam adalah tim. Itu yang dilakukan oleh tim kerja. Hanya itu salah satunya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi antara metode pemilihan kepemimpinan serikat pekerja yang tidak bisa dihindari itu tadi akomodatif dan kompromistis. Sebab kalau enggak kita mengakomodasi kan pecah juga. Kalau enggak kita berkompromi tentang kepengurusan pecah juga. Nah, solusinya yaitu tadi pakailah tenaga-tenaga ahli yang mempunyai kemampuan untuk melakukan skills yang dibutuhkan dengan manajerial tadi ya, yang terkait dengan manajerial itu. Oke, lanjut kita sekarang itu tadi dari sumber daya manusia. Sekarang kita bicara tentang finansial. Kawan-kawan itu saya nggak menyoroti khusus dengan EP2KI ya, tapi pada umumnya serikat pekerja, serikat buruh yang ada di Indonesia. Misalkan, apa sih? Siapa sih funding utamanya? Harusnya siapa? Harusnya ya harusnya anggota. Bahwa funding utama itu harus anggota. Tapi yang terjadi saat ini kemungkinan ya saya nggak bisa mengejas itu ada fokus kepada funding, ada iuran tapi memang sangat terbatas. Terus hasil pemanfaatan aset masih jarang banget ya, masih sangat jarang sekali. Kalau di Jerman sama di Kuala Lumpur atau di beberapa negara itu asetnya sudah banyak sekali. Jadi fundraising-nya itu enggak selalu hanya dari maksud sumber dananya itu, sumber keuangannya itu enggak selalu dari iuran. Justru banyak sekali itu dari hasil pemanfaatan aset. Misalkan contohnya seperti di Jerman ya. Di Jerman itu serikat yang pernah saya ke sana itu adalah serikat pekerja metal. Itu perkantoran mereka saja itu ada 4 gedung yang sangat tinggi-tinggi sekali. Ya, mungkin seperti Sarinah ya, ada yang pernah ke Sarinah? Mungkin Susan ya, Susan mungkin udah pernah ke sana. Ada 4, tak tahu seperti hotel apa ya, Hotel Millennium. Itu ada 4 gedung, itu yang baru saya lihat aja. Nah ini mereka sewakan ini.
ke umum. Jadi hasil dari usaha-usaha aset, menyewakan ruangan, gedung-gedung ini, itu menjadi uang yang masuk menjadi uang pemasukan organisasi. Nah, di kita kan belum ada. Yang punya aset Serikat Pekerja di Indonesia masih sangat terbatas. Yang punya kantor aja mungkin masih, yang punya kantor menjadi itu kantor permanen, milik organisasi, itu masih bisa dihitung berapa. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi finansial, memang agak repot juga. Nah, permasalahannya satu persoalan lagi yang saya sering lihat itu adalah misalkan nih ada bagian keuangan, pengurus bagian keuangan. Nah, bagian keuangan apa sih tugasnya sebenarnya? Misalkan ketua bidang keuangan gitu atau bendahara lah namanya. Biasanya apa tugasnya? Hanya mencatat uang keluar masuk. Itu yang tadi. Padahal sesungguhnya kalau dia bagian keuangan harus membicarakan bagaimana keuangan ini bicara tentang pemasukan atau alternatif pemasukan yang harus masuk. Jadi jangan bertindak seperti kasir. Gitu. Nah, jadi ini banyak seperti ini. Bahwa ketua bidang keuangan ataupun apa namanya ya, bendahara cenderung hanya mencatat atau mengelola uang yang masuk dan yang keluar, tapi tidak bicara mengenai perencanaan bagaimana organisasi untuk mendapatkan keuangan. Ini. Jadi memang kalau kita bicara, tapi apakah harus besar dulu baru di manage? Enggak juga, justru mulai dari kecil harus sudah di manage. Nah ini, apa yang harus dilakukan? Tadi saya sudah singgung sedikit ya. Pimpinan eksekutif atau pengambil keputusan atau pengambil kebijakan saja, pimpinan yang eksekutif itu, misalkan itu 11 pengurus itu tadi, ya udah pengambil keputusan dan pembuat kebijakan aja. Sementara pelaksanaan program adalah staf khusus yang memiliki skill atau keahlian, keterampilan sesuai dengan keahlian, keterampilan atau skill yang dibutuhkan. Terus membuat satu sistem yang menjalankan organisasi dengan menggunakan manajemen secara profesional, dengan menempatkan yaitu tadi the right man in the right place. Halo. Nah, ya, halo. Nah, tadi sebelum saya, karena nggak banyak ya, karena lebih baik kita banyak diskusi. Terus yang terakhir adalah bagaimana kita membuat program. Nah, seharusnya kita harus melakukan dulu satu, ya mungkin ini hal baru nanti ya, tapi di bulan Juni nanti saya yakin teman-teman dari EP2KI ini akan kita mendiskusikan bagaimana yang disebut itu theory of change. Theory of change, sebelum menentukan sebuah program kerja, kita harus menetapkan indikator yang harus kita capai pada akhir program. Misalkan pada akhir jabatan kita, apa sih yang ingin kita capai? Oh, kita mau misalkan anggota EP2KI jadi 30.000 misalkan. Terus iuran anggota jalan 100%, berarti uang yang kita dapat seperti ini. Jadi harus ada indikator-indikator yang harus ditetapkan secara bersama. Jangan apa ya, membuat program kerja itu gimana besok aja deh. Gitu. Ya, nanti aja kita pikirin. Nah, seringkali banyak sekali teman-teman yang seringkali program kerja itu dianggap seperti kegiatan. Program kerja itu bukan kegiatan. Program kerja itu bukan activity, tapi bagian dari program. Jadi apa yang disebut program kerja? Program kerja misalkan nih, pada tahun 2000, sekarang 2000 berapa ya? 2022. 2025 seluruh pengurus, seluruh anggota EP2KI memahami tentang hak-hak buruh sebagaimana diatur undang-undang.
Itu program namanya. Nah, targetnya misalkan, oh ada 30.000 tadi. 30.000 itu memahami tentang hak-hak dasar sebagai seorang pekerja. Gitu. Itu programnya ya. Nah, activity, kegiatan yang akan dilakukan agar ini tercapai apa? Jadi bukan berarti nggak mungkin lah 30.000 dalam 5 tahun EP2KI itu bisa mendidik semua orang memahami hak-haknya dengan cara diadakan di hotel. Mungkin enggak? Menurut teman-teman mungkin enggak? Enggak mungkin kan? Bukan karena uangnya enggak ada, bukan karena narasumbernya enggak ada, tetapi bisa jadi persoalannya itu dari anggota itu tidak bisa mengikuti. Oleh karena itu, untuk satu program bisa banyak kegiatan yang dilakukan, bisa banyak aktiviti. Misalkan itu FGD, misalkan itu penyuluhan, misalkan itu menyebarkan leaflet, bisa macam-macam. Jadi itulah bedanya program dan kegiatan atau aktiviti. Nah, saya seringkali mendapat gini nih, ya sebelum saya di EP2KI, saya juga kerja di Serikat Buruh Amerika. Saya sering mendapatkan proposal seperti ini nih. Itu Bu Darlina, kami mau bikin program ini dong. Apa programmu? Kami mau bikin workshop. Kok program kok workshop ya? Saya bilang, workshop itu kegiatan. Ya, workshop itu kegiatan, activity. Tapi workshop itu untuk mengisi program yang mana? Beda itu. Seminar itu activity. Pelatihan itu activity, survei itu activity. Tapi ini semua untuk mengisi program yang mana, untuk memenuhi program yang mana. Gitu. Nah, ini kadang-kadang juga belum gitu clear dipahami oleh banyak kawan-kawan di Serikat Pekerja. Bukan, saya yakin DP2KI memahami lah ya. Ini hanya sekedar mengingatkan aja kita bahwa sebenarnya program kerja itu sesuatu yang luas. Jadi nanti akan ya mudah-mudahan ada yang dari sini ya, ada dari sini nanti yang akan ikut, itu kita akan membahas yang disebut itu theory of change. Theory of change artinya, oh kalau kita melakukan ini berarti akan berubah ini. Oh kalau theory of change, misalkan, oh kalau kita sekarang mau ke Bogor, kita harus bagaimana ya? Gitu. Teorinya seperti apa? Oh, kalau kita jalan kaki, mungkin sampainya 2 hari. Tapi kalau kita naik ke mobil sendiri, mungkin sampainya 1 jam atau 2 jam. Oh, kalau kita naik kereta, itu bisa 3 jam. Jadi ada indikator-indikator yang bisa kita tentukan sebelum menetapkan program yang kita inginkan. Itu yang disebut theory of change. Satu kerangka pikir untuk sebuah perubahan. Jadi itu teman-teman, sebenarnya manajemen itu saya kembali seringkali selama ini kita menganggap bahwa oh manajemen itu kan cocoknya hanya untuk perusahaan. Enggak sama sekali. Manajemen itu sama, yaitu adalah bagaimana menentukan satu mekanisme yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Itu sederhana sekali pelaksanaannya itu tadi harus bisa menempatkan the right man in the right place. Itu aja intinya. Misalkan ke aset juga, ke uang juga gitu. Kalau kita menempatkan tadi seperti saya bilang bagian keuangan, mereka hanya menempatkan diri itu sebagai penerima uang yang masuk dan mengelola uang yang keluar. Itu berarti di sana bidang keuangan kurang pas. Yang mengelola aset, gitu ya. Asetnya apa, nggak bisa dikembangkan, hanya begitu-begitu aja. Nah, berarti itu kurang pas orangnya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau melakukannya dengan mulai dari kecil ya, dimulai dari kadang kan teman-teman berpikir itu nanti aja itu hanya manajemen itu hanya perlunya di pusat, enggak itu enggak perlu di daerah.
itu di PT-PT nggak perlu, ya salah. Justru dari mulai di bawah itu harus sudah seperti itu, sudah dikelola seperti itu. Itu sementara teman-teman, Bung Roni, barangkali kita lebih baik ya diskusi, masih punya waktu setengah jam sebelum kita akhiri. Silakan kalau ada yang mau memberi masukan atau komen atau pertanyaan. Ya, terima kasih Bunda Darwina atas penyampaian tentang materinya yang jadi pemantik untuk kita diskusikan bersama-sama, barangkali sebagai pengetahuan bagi kawan-kawan yang belum benar-benar mengetahui atau menjadi ulasan bagi kawan-kawan yang sudah mengetahui dan jadi tambah wawasan. Jadi yang tadi disampaikan oleh Bunda itu bahwa benar bahwa manajemen bukan berarti top manajemen suatu perusahaan. Manajemen dalam serikat pekerja itu adalah memanajer, mengelola suatu kondisi organisasi serikat pekerja mulai dari berdiri, bangun, dan untuk menggerakkan itu benar harus ada pengelolaan. Mulai dari pengelolaan administrasi dasarnya dan pengelolaan sumber daya manusianya untuk menjadi orang-orang yang menjadi kepengurusan, orang-orang yang bisa menggerakkan organisasi itu memang diperlukan dikelola dengan cara baik bagi orang yang punya skill. Dan yang terutama yang leadership-nya itu, yang punya leadership itu adalah yang paling kita harapkan untuk menjadi orang yang bisa mengambil keputusan. Dan kawan-kawan mungkin bisa saling berdiskusi seperti apa yang perlu kita bicarakan bersama agar menjadi bahan pengetahuan. Dan tadi juga kita dengarkan dari Bunda ada selain sumber daya manusia juga ada sumber daya finansial. Ya, itu memang salah satu, bukan salah satu, berkaitan antara program finansial, terus pelaksanaan, itu semua berkaitan, di mana finansial juga harus berhubungan dengan kegiatan program juga harus memandang bagaimana finansial yang sekarang ada. Mungkin itu, silakan kawan-kawan yang lain. Itu ada di kolom chat dari Bung Sumanto, mungkin bisa disampaikan sendiri Bung Sumanto, silakan. Saya sedang bawa kendaraan, Bung Nelson. Oh ya, baik. Biar saya sampaikan, Bung. Ya, ini Bung Nelson, Bung Sumanto menyampaikan dalam chatnya, ya kita baca, itu salah satu sumber daya serikat pekerja adalah iuran. Memang salah satu bagiannya itu termasuk dalam sumber daya itu iuran. Dan prakteknya tidak dibayar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Bagaimana cara mengubah kesadaran anggota agar membayar iuran sesuai ketentuan tinjauan, sesuai ketentuan ditinjau dari sisi ilmu manajemen serikat pekerja. Bagaimana menurut kawan-kawan tentang kesadaran, menggugah kesadaran untuk disiplin pembayaran iuran, karena mengingat iuran adalah bagian juga dalam sumber daya untuk serikat pekerja, di mana organisasi butuh dengan adanya iuran. Yang keduanya itu FS2KI saat ini diurus oleh mayoritas pekerja aktif, artinya orang-orang yang masih bekerja di dalam suatu perusahaan atau industri. Apakah dari ditinjau dari ilmu manajemen bertentangan dengan prinsip manajemen, maksudnya prinsip manajemen serikat pekerja di sini. Nah, nanti kita coba uraian kedua ini kita diskusikan bersama. Dan yang ketiga, apa beda manajemen dengan kepemimpinan dalam serikat pekerja? Ini yang ketiganya nanti. Kita urai dari pertama, yaitu iuran. Bagaimana nih kawan-kawan? Ini kita akan jadi pemantik untuk diskusi dan menjadi solusi kita bersama, dan Bunda Darwina menjadi bisa ikut sama-sama saling memberikan pendapat. Silakan kawan-kawan yang lain.
Ya, mungkin saya itu ya. Pertanyaannya tadi tentang manajemen dan kepemimpinan ya. Tadi saya juga udah baca chatnya. Manajemen dan kepemimpinan sebenarnya itu kan satu hal yang berbeda tapi menyatu gitu. Misalkan kalau kita bicara manajemen itu kan lebih daripada pengelolaan. Nah, terus pemimpin yang menjalankan atau menentukan bagaimana pengelolaan ini dilakukan gitu. Ibarat seperti di perusahaan yang mengatur mekanisme kerja di sana, susunan mesin-mesin agar lebih efektif. Itu siapa? Kan ada manajer. Jadi kepemimpinan itu adalah manusia. Ya, sedangkan manajemen itu adalah sebuah sistem. Jadi sistem yang tentu saja itu diatur oleh para pemimpin. Gitu. Makanya saya bilang tadi, misalkan saya bikin contoh, karena saya selama ini di tekstil, bekerja sama dengan kawan-kawan Serikat Pekerja Tekstil, misalkan saya sering berkunjung ke pabrik. Gudang itu lebih dekat kemana? Gudang itu pasti lebih dekat ke cutting, ya, departemen cutting, departemen pemotongan, atau ke packing. Ya, kenapa? Karena dari gudang pertama bahan harus dipotong dulu. Habis dipotong baru dia masuk ke sewing. Kan gitu. Jahit. Nah, dari jahit ini mana lagi yang dekat? Jadi bikin mekanismenya sesuai dengan tadi supaya efektif dan efisien. Jadi lelenya ini sudah diatur sedemikian mungkin agar efektif dan efisien. Gitu. Jadi coba misalkan, oh gudang, tapi yang dekat ke gudang itu dibikin sewing dulu gitu. Lah, nanti dia akan mutar itu, pergi dulu kemana motong, nanti dari sana bawa lagi ke sini, kan gitu. Itu nggak efisien, nggak efektif. Itu tujuan untuk mendapatkan keuntungan menghemat jam kerja udah nggak nyambung. Nah, siapa yang menyusun itu? Ya leader yang ada di situ, top manajemen yang ada di sana. Gitu. Nah, di serikat juga gitu. Misalkan nih, aku sering mengeluhnya nih begini sebenarnya, dan ini bukan hanya di beberapa serikat, tapi beberapa saya pahami. Contoh undangan, ada beberapa serikat dia punya pimpinan pusat, punya pimpinan daerah, punya pimpinan cabang, kemudian pimpinan perusahaan. Ketika ada satu undangan, misalkan dari industri dari kami, undangan dari industri masuk itu ke pimpinan pusat. Dari pimpinan pusat, di dalam birokrasi yang ada di serikat, itu harus masuk dulu ke DPD. Dari DPD harus masuk lagi ke DPC. Dari DPC baru masuk ke plan level unit itu apa ya? Serikat tingkat perusahaan. Teman-teman, itu berapa level? Berapa waktu yang dibutuhkan agar surat ini bisa sampai ke plan level? Ini dari segi sini dulu, kita lihat dulu contohnya. Berapa? Iya, kalau pimpinan daerahnya itu punya staf khusus yang mengerjakan itu dan diberi wewenang untuk mengedarkan surat itu atau diberikan wewenang ke pengurus lain untuk menandatangani surat-surat tertentu. Tapi kalau surat ini harus ditandatangani oleh ketua, ketuanya itu misalkan di Pekanbaru, dari Pekanbaru ke Muara Enim itu berapa ya? Lamanya ya, perjalanan. Habis itu dan ketuanya itu sedang berada di Jakarta, mengikuti workshop, gitu. Tapi surat harus ditandatangani oleh ketua DPD, baru masuk ke ketua DPC Muara Enim.
Ketua DPC Muara Enim kebetulan lagi ngikutin seminar di kantor gubernur di Riau. Kan gitu. Wah, tertundalah itu surat. Jadi berapa lama ini surat ini sampai kepada. Nah, teman-teman coba simak. Sebenarnya yang berhak untuk mendapatkan surat ini itu kan hanya surat undangan, ya misalkan ada memang surat yang harus ditandatangani oleh ketua. Tapi ada dong kalau kayak diklat yang surat-surat internal organisasi. Kalau ke eksternal itu kita pahami lah, itu harus ketua kan gitu dan sekretaris. Tapi kalau surat internal itu harus birokrasinya seperti itu menurut pandangan saya, dan ini sering dikeluhkan oleh yang dari perusahaan, ini bukan di EP2KI ya, ini sering dikeluhkan, kok kami baru dapat surat padahal kegiatannya besok. Surat dari pimpinan pusatnya itu udah sebulan yang lalu. Gitu, tapi kalau di itu PUK namanya ya, EP2KI PUK ya namanya ya. SPA, Serikat Pekerja Anggota. Ya, SPA. Nah, SPA baru dapat itu 1 hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Coba secara hati yang dingin kita berpikir, kapan mereka itu berunding dengan perusahaan agar dia bisa dapat dispensasi? Kapan perusahaan bisa mencari pengganti untuk pekerjaan yang sedang dia cari, ya, yang sedang dikerjakan orang yang kita tunjuk ini? Nggak punya waktu, sehingga sering tidak dapat dispensasi dari perusahaan karena waktunya mendadak. Ini salah satu di mana kegiatan-kegiatan serikat yang seharusnya bisa efisien jadi tidak efisien. Ya, saya bilang itu mudah-mudahan di EP2KI ya, itu belum lagi misalkan undangan ini kan untuk menghadiri kegiatan industrial di Jakarta. Padahal dia baru dapat 1 hari kemarin. Kapan dia ngurus dispensasi? Kapan dia ngurus misalkan ada keperluan keluarga, kapan dia mengurus tiket perjalanan? Nah, ini yang terjadi. Jadi banyak sebenarnya. Nah, kalau gitu bagaimana dong Kak Lina? Kan gitu misalkan itu. Darlina gimana dong? Ya bisa dong. Jadi surat kalau itu undangan memang ditujukan untuk SPA yang akan menghadiri, langsung ditujukan ke SPA, atau dibikin gini, kepadanya itu ditujukan kepada semua, kepada DPD, kepada DPC, kepada SPA. Dengan ini DPP mengundang SPA Pindo Deli atau Muara Enim untuk ikut kegiatan industrial yang akan dilaksanakan. Jadi surat itu langsung, tidak ada yang dilangkahi. Nah, ada lagi beberapa serikat, mereka nggak mau terima surat elektronik, misalkan email. Jadi harus surat berbentuk kertas. Oh, come on. Ini orang pergi ke bulan kok kamu masih mau bicarakan kertas. Habis kayunya nanti. Sekarang itu semua udah elektronik, bisa disimpan di file, bisa di apa, tapi ketika kita ada serikat masih mengatakan, pokoknya kami itu nggak mau deh kalau suratnya itu nggak berbentuk kertas, nggak mau hanya berbentuk elektronik. Itu kan udah nggak efisien, efektif di zaman sekarang. Siapa lagi yang pergi ke fotokopi terus pergi ke kantor pos? Siapa lagi yang mengetik? Nah, itu jadi seringkali kita membuat sesuatu yang bukan memudahkan cara kerja, tetapi seringkali kita ciptakan satu birokrasi yang membuat semua sulit. Ini yang saya lihat ya. Nah, kalau di sana coba aja kalau dari dari mana namanya itu, dari Belgia, dari Eropa, dari Amerika, mereka harus kirim surat dulu. Oh, nanti nih bulan Juli kita akan ada kegiatan di Bali tanggal segini. Jadi dikirim dulu suratnya nih kertas sama orang-orang Belgia sono ke saya. Itu bisa setahun itu baru sampai surat itu ke saya. Tetapi karena sekarang elektronik semua, sekarang di sana baru jam
jam 10 ya, jam 10 sekarang di Belgia. Sekarang ini dia kasih saya surat, saya bisa langsung baca sekarang. Hemat, efisien. Jadi itu ya teman-teman. Jadi leadership dan kepemimpinan itu satu hal yang berbeda tapi tidak terpisahkan. Karena yang mengatur mekanisme, yang membuat manajemen itu adalah kepemimpinan, adalah pemimpin, adalah manajer. Nah kalau di serikat pekerja manajernya siapa? Ya ketua-ketua. Kalau di tingkat pusat ya ketuanya. Oh iya, omong-omong ketuanya siapa ya? TP2KI, ketua umum. Bung Hamdani ada di chat, ada di dalam Zoom ini juga. Ah ya, Bung Hamdani berarti dialah di sana itu direktur utama. Yang lain itu manajer-manajer apa tuh apa ya, wakil direktur semua. Gitu. Ada wakil manajer-manajer. Jadi itulah pemimpinnya. Nah, kalau di perusahaan kan ada direktur, ada wakil direktur, ada manajer keuangan, ada manajer produksi, ada manajer umum, segala macam. Nah, di serikat ya begitu. Makanya saya bilang tadi, kayak ada misalkan nih, Departemen Pembelaan, ada direkturnya. Direkturnya siapa? Ya misalkan itu ya wakil ketua yang ditunjuk bidang pembelaan itu merangkap sekalian direktur pembelaan. Nah, si direktur ini punya staf-staf ahli. Enggak perlu si direktur ini yang melakukan nanti bersidang ke pengadilan, kementerian, kemana. Enggak perlu. Tapi dia adalah direkturnya. Anak buahnya ini semua, staf-stafnya dia ini akan melapor dan mendiskusikan kepada dia apa yang harus kita lakukan dalam rangka pembelaan ini. Jadi pertanyaannya seperti itu. Dia berbeda tapi tidak terpisahkan karena pemimpinlah yang membuat sistem manajerial itu seperti apa. Nah, yang kedua, bidang sekarang itu pekerja-pekerja yang aktif. Ini sebenarnya udah menjawab ya yang pertama ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman ini seperti Bung Hamdani sekarang itu masih sambil kerja di PT mana gitu, terus Bung Roni masih kerja di mana, terus ada beberapa tadi pimpinan pusat itu kerja di mana. Kan mestinya Bapak-bapak ini nggak mesti terbebani oleh kerja serikat. Kenapa? Karena sudah ada yang mengerjakan. Sudah ada ahli-ahlinya yang mengerjakan. Nah, seringkali yang menjadi tantangan adalah, kalau kita bicara kepemimpinan ya, luas banget ya. Kepemimpinan itu kadang-kadang kita membayangkan dia seperti dewa gitu. Padahal kan nggak ada dewa di bumi ini kan. Ya, Dewa 19 ada. Gitu. Tapi dewa sungguhan kan nggak ada ya. Nah, istilahnya teman-teman yang pimpinan pusat ini karena masih sambil bekerja juga tadi, itu ya cukup melakukan pertemuan rutin, misalkan regular meeting itu dilakukan 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali untuk memonitor semua kerja-kerja yang dilakukan oleh staf-staf ahli tadi. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak menyalahi enggak bahwa pekerja aktif yang melakukan pekerjaan-pekerjaan serikat? Enggak menyalahi juga sih. Pertanyaannya kamu punya waktu apa tidak? Kan gitu. Enggak menyalahi juga. Pertanyaannya tadi punya waktu apa tidak? Atau bisa jadi enggak kita ini jadi semacam dilematik gitu ya. Dilema ya. Kita nggak digaji secara profesional seperti sekarang ini, tapi teman-teman juga harus bekerja untuk organisasi, udah gitu nggak pernah diucapkan terima kasih, kan gitu. Bahkan itu nanti Lebaran juga nggak ada yang ngirim sekedar apa ya parcel apa ya astor ya ke rumah, tapi diomelin aja terus gitu. Nah ini memang kan double kan ya, karena teman-teman nggak digaji gitu, nggak digaji. Nah oleh karena nggak digaji, maka seharusnya teman-teman juga kan nggak bisa meninggalkan, kecuali di beberapa serikat seperti di TGSL itu, udah banyak serikat di sono. Kalau dia udah pimpinan pusat, dia udah dispensasi penuh. Jadi ya udah dianggap dispensasi penuh, paling hanya nongol sekali seminggu, ya udah gajinya jalan terus. Itu udah masuk di dalam PKB-nya. Tapi kalau teman-teman belum bisa dispensasi penuh, harus juga nyambi
pekerjaan-pekerjaan organisasi memang ini menjadi beban berat sekali. Anggota ngomel, kitanya ngomel, kan gitu ya. Jadi ya ngomel-ngomelan aja di situ. Jadi pada pertanyaannya sih ya bisa saja ya, nggak masalah sepanjang itu tidak membebani seperti itu. Tapi juga harus sesuai dengan skills. Kalau kita bicara dengan teori manajemen. Jadi bukan hanya udah teman-teman itu udah meluangkan waktu kan gitu nih, nggak ahli banget di dalam bidang itu. Rekrutmen itu perlu keahlian loh bapak-bapak. Itu bukan hanya sekedar kita datang ke orang, oh terus kamu mau gabung nggak dengan serikat saya? Oh nggak gitu. Itu perlu skills. Merekrut anggota itu, meyakinkan anggota itu atau buruh untuk bergabung dengan serikat itu. Makanya ada training organizing. Kenapa ada training organizing? Karena dibutuhkan skills, keterampilan untuk melakukan pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini ada dua ya. Mungkin ini 10 menit lagi ya. Pengorganisasian ini ada dua. Teman-teman jangan terbuai hanya untuk merekrut anggota baru, tapi melupakan anggota yang sudah ada. Nah, mungkin di EP2KI nggak terlalu banyak saingannya ya. Tapi kalau di sektor-sektor lain, ini yang terjadi. Mereka sibuk merekrut anggota baru, tetapi lupa menservis, memberikan pelayanan sama anggota yang sudah dia miliki. Jadi itu jangan dilupakan. Mempertahankan ini jauh lebih susah daripada merekrut yang baru. Untuk apa teman-teman dapat 10 tapi lari 15? Kan? Ini yang terjadi sekarang ini di sektor GSL ini nih yang terjadi. Jadi ikannya itu pada loncat, tahu nggak? Loncat ke kolam orang. Kebetulan antar serikat sekarang senang memancing ikan yang sudah ada ya, bukan memancing di laut. Ya, dia senang mancing di kolam yang udah ketahuan ikan itu milik orang gitu. Sengaja airnya dibutak-butakin biar ikannya ini loncat gitu. Nah, maka pengorganisasian itu ada dua, rekrutmen anggota baru dan mempertahankan anggota yang sudah ada. Nah, jadi ketika ini kaitannya dengan pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga tadi, gimana sih sudah anggota kok nggak mau bayar iuran gitu? Lah, kenapa mereka kira-kira nggak membayar iuran? Ya, pasti karena belum paham kan? Kalau udah paham nggak mau bayar iuran, kalau saya mah agak nakal ya, tapi jangan dicontoh ya. Kalau saya dulu pernah pimpinan daerah di Jakarta itu, pimpinan Serikat Pekerja TGSL di Jakarta. Jadi waktu saya baru masuk ke, ini cerita aja sedikit, ke pimpinan daerah ini, waktu itu saya kerja di Public Service Internasional, gaji saya besar sekali, tapi saya keluar dari sana, nggak perpanjang kontrak, untuk masuk jadi pengurus di tingkat daerah Jakarta. Waktu saya masuk ke sana, iuran yang kami dapat ke daerah itu hanya 700.000 per bulan. Saya bilang sama ketuanya, 700.000. Aku mungkin nggak ingin kaya ya dari serikat, tapi dapur saya harus ngebul. Jadi kalau umpama ini saya pengurus daerah, saya nggak punya gaji di sini minimal upah minimum, saya nggak mau. Ya, terus gimana dong gitu? Ya kita harus menciptakan uang. Caranya gimana? Yang pertama itu berapa anggota harus bayar iuran. Nah, caranya gimana? Ya kita datangin semua. Ternyata anggota itu ada yang bayar, sebagian besar bayar, sebagian kecil nggak bayar. Saya datangi semua itu. Di kami itu namanya itu waktu itu PSP. Ya. Kenapa kamu nggak bayar? Enggak tanya iurannya masih segini. Iurannya kan harusnya 0,5 ya, kecil ya iurannya itu 0,5 dari upah minimum. Tapi nggak dibayar. Kenapa nggak dibayar?
Ya kita karena kita nggak mau membebani anggota. Loh kok nggak membebani anggota? Ini kan anggaran dasar. Ya kita nggak berani karena kami belum merasa berbuat apa-apa. Kamu belum merasa berbuat apa-apa. Tapi kami sudah merasa berbuat apa-apa, saya bilang. Karena kita setiap demo itu kan jemur gigi, Pak. Udah kehausan, udah diteriakin, udah dilari-lari, segala macam, kok dibilang kita nggak berbuat apa-apa. Kita nungguin itu Dewan Pengupahan juga sampai tengah malam. Kamu yang nggak berbuat, kami berbuat, maka iuran kamu harus bayar. Ya kami nggak berani. Kalau kamu sebulan ini nggak berani, saya pecat kamu, saya bilang gitu. Saya nggak butuh anggota yang atau pengurus serikat pekerja yang kayak kamu tidak punya kemampuan. Atau kamu pertemukan saya dengan anggota. Ya ternyata setelah dipertemukan, anggota ini karena mereka nggak pernah tahu bahwa tujuan dan kegunaan uang itu untuk apa. Dipikirnya itu hanya untuk pengurus. Jadi begitu kita jelaskan ini sekian untuk ini ada iuran afiliasi internasional, ada iuran afiliasi di nasional, ada biaya unjuk rasa, ada biaya ini. Dan ini yang kita perjuangkan adalah uang kalian dan segala macam, baru mereka engah. Itu mereka baru mau. Kalau gitu mah kita mau, Bu. Ya udah bayar sekarang. Jadi 3 bulan saya di Jakarta itu dari 700 langsung 13 juta itu masuk setiap bulan minimal. 3 bulan. Karena saya bilang nggak digas, saya nggak mau dong ngurusin jam sostek kamu, saya sendiri nggak punya jam sostek. Saya nggak mau dong ngurusin uang upah minimum kamu, aku sendiri nggak kamu upah minimum. Nah itu cara-cara saya seperti itu jangan dicontoh. Itu kan saya kan beda ya, orangnya galak ya. Saya kan nggak takut kehilangan anggota kan gitu. Tapi menurut saya bahwa mendekati anggota itu perlu keahlian, perlu satu pendekatan. Memang sih pasti ada ya yang keras kepala ya, yang nggak mau rugi ya. Tapi sebagian besar pasti. Saya juga punya pengalaman bahwa itu zamannya si Soeharto malahan. Kita waktu itu dilarang demo, tapi pas meninggalnya Ibu Tin malah saya instruksikan demo di Jakarta itu. Nah untuk persiapan demo ini, kami juga ngumpulin uang untuk dari anggota itu setiap bulan itu, setiap 2 kali gajian ya sebulan. Setiap gajian itu waktu itu 5.000 ya, 5.000 itu udah besar loh ya, zaman dulu ya, udah besar itu. Jadi setiap gajian semua anggota TGSL di Jakarta itu ngumpulin uang 5.000 untuk persiapan demo itu. Demo kami 5 hari. Nah, uang ini kita siapkan untuk anggota-anggota yang yang memerlukan kebutuhan urgent. Ya, misalkan ada anaknya yang sakit, ada yang nggak punya beras. Uang itu kita pakai di situ. Jadi persiapan kami itu sebelum demo dilakukan itu kita udah punya sekitar 75 juta zaman dahulu itu. Itu untuk antisipasi kebutuhan urgent anggota yang mengalami persoalan di saat kita demo seperti itu. Nah ini kita banyak, karena saya mengalami sendiri, sebenarnya kalau kita terus-terusan melakukan pendekatan pada anggota itu, mereka pasti mau bayar. Gitu. Jadi jangan kita bikin dong, kamu kan udah anggota, bayar dong. Nah, nggak bisa, pendekatan seperti itu nggak bisa, karena kita berhadapan dengan orang-orang dewasa. Ya, kita nggak berhadapan dengan anak-anak SD yang udah kamu kan anggota OSIS, kamu harus bayar. Enggak seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah tinggal 5 menit. Jadi ini sih bagi awal ya, mudah-mudahan suatu saat kita bisa berdiskusi lagi untuk lebih mendalami apa sih, tapi yang sangat sederhana ya teori manajemen itu hanya itu, dan manajemen itu tidak pandang bulu. Maksudku bukan hanya di perusahaan, tetapi ini diterapkan di berbagai organisasi sehingga organisasi itu bisa jalan. Contohnya misalkan organisasi yang besar, organisasi keagamaan, misalkan apa? NU, Muhammadiyah, kan banyak lagi kan ya? Itu kan organisasi juga. Tapi manajerial mereka itu dipakai sehingga mereka bisa menjadi besar seperti itu. Nah, serikat harusnya melakukan seperti itu juga. Begitu, Bung Roni dan teman-teman semua.
Saya juga tidak ingin karena sebagai biasanya ada kultum ya, sehingga teman-teman juga tidak mengganggu mengikuti kultum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kawan-kawan semua, dan kalau ada kata-kata yang kurang pas ya, saya mohon maaf, kiranya teman-teman bisa memaafkannya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Bunda Darlina. Itulah kawan-kawan semua bahwa manajemen serikat pekerja yaitu adalah suatu pengelolaan organisasi di serikat pekerja. Bahwa yang namanya manajemen bukan berarti tanda kutipnya itu suatu perusahaan atau manajer perusahaan, tapi mengelola suatu sistem yang harus kita kelola di organisasi. Nah, pengelolaan itu ada satu business maker yaitu kepemimpinan. Itu sebuah atau seorang yang bisa memimpin suatu organisasi dengan baik, dan leadership adalah suatu sikap atau skill, kemampuan dari si pemimpin tersebut. Nah, manajer itu adalah manajerial yang manajemen yang mengelola, itu ya kita semua ini adalah bagian dari manajemen, bagian yang mengelola, di mana bagian itu adalah dari bidang-bidang dari bendara sampai ke bidang-bidang itu berkaitan yang dirangkum dalam satu RAB, biasanya seperti itu. Nah, dari RAB itu kita bisa membaca bagaimana kemampuan dari finansial dan bagaimana program-program yang akan kita laksanakan. Itu harus berkaitan, dan akhirnya mengerucut kepada kewajiban di iuran di setiap SPA anggota. Itu kawan-kawan barangkali ada yang mau disampaikan sebelum waktu kita tutup, mengingat kawan-kawan muslimin atau muslimat yang akan berbuka puasa nanti dipersiapkan dari sekarang. Kawan-kawan yang mau, Mungkin Bung Hamdani kali sekalian closing gitu Bung, kalau mungkin. saya harapkan sih seperti itu, statement yang langsung dari pimpinan kita sendiri langsung, dan nanti kawan-kawan yang jadi silakan Pak Haji. Oke, makasih. Makasih Bu Darlina, cukup menarik ya materinya tentang manajemen serikat pekerja. Ya, cukup ada beberapa poin yang bisa kita petik kaitan antara serikat pekerja ini, organisasi ini produknya apa sih? Nah, itu satu poin yang saya catat, bahwa kita ini melayanin gitu, services. Nah, terkait services ini tentu juga kaitannya dengan finansial dan sumber daya manusianya. Nah, ini memang cukup cukup dinamis bagi kami FC2KI, kaitannya seperti semacam satu lingkaran. Satu sisi pengurus-pengurusnya adalah pekerja aktif. Satu sisi kita harus melayani, memberikan services sebagai output daripada sebuah organisasi, supaya kawan-kawan merasakan keberadaan organisasi. Dan inilah yang saat ini menjadi permasalahan besar di organisasi ini. Nah, ini menjadi sangat penting masukan-masukan yang telah diberikan. Saya kira ini nanti bisa kita kita kerucutkan lagi hasil diskusi ini dari Pimpus FC2KI, tentunya masukan dari seluruh SPA-SPA yang ada. Karena kaitannya tadi yang rencana mau pelatihan apa Bunda Darlina? Kayaknya tadi menarik dari industri all ke depan. Oh, bukan. Tadi maksudnya yang Juni itu yang kita akan seminar di Bali bersama dengan Serikat Buruh dari Belgia. Bukan. Ada yang dari industri all, kayaknya berkaitan ke sana gitu. Yang mungkin lagi yang untuk menempa skill untuk organisasi anggota seperti itu tadi. Oke. Jadi saya sebagai pimpinan FC2KI merasa berterima kasih sekali dengan Bu Darlina. Saya berharap ini pertemuan bisa berlanjut. Justru manajemen organisasi ini memang harus dikembangkan terus-menerus, karena menurut kami tadi banyak informasi-informasi sebenarnya tidak sampai ke serikat pekerja anggota.
ke anggota-anggota yang basis kita di bawah, yang harusnya mereka paham dan tahu dan mendapatkan informasi yang semestinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi, servis yang dilakukan, diberikan oleh FC2KI memang sampai hari ini tidak maksimal. Karena banyak beberapa permasalahan yang memang harus kita nanti kita akan selesaikan. Saya berharap materi ini nanti bisa menjadi semacam acuan ya, mungkin nanti di dalam raker FC2KI. Karena ini menjadi satu hal yang penting, saya kira nanti Bu Darlina bisa jadi pembicara lagi nih untuk materi ini. Karena menurut saya ini cukup baik gitu ya, baik di FC2KI-nya sendiri maupun di SPA-SPA-nya gitu. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Darlina dan kawan-kawan yang sudah ikut aktif di dalam Zoom kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam, Pak Haji. Terima kasih statementnya, penyampaian langsung dari pimpinan pusat LKI. Mungkin kawan-kawan yang masih greget sedikit kita tempatkan satu orang yang bisa menyampaikan sebelum saya tutup untuk mempersiapkan waktu menjelang berbuka puasa bagi kaum muslimin yang muslimat. Ya, kalau memang dirasa tidak ada, baiklah acara kita akan tutup bersama-sama. Dan tadi juga Darlina sudah menyampaikan kata maaf apabila ada kesalahan atau penyampaian yang tidak tepat, ini bisa dimaafkan. Dan saya juga sebagai moderator mohon dibuka pintu maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penyampaian baik tulisan atau ucapan. Terima kasih Bunda Darlina kesempatannya dari Lichel dan Bung Nelson yang menjadi penyambung antara Lichel dengan LKI. Kawan-kawan yang hadir semoga tetap konsisten untuk selalu hadir di diskusi dan bisa mengajak kawan-kawan yang lainnya, karena organisasi adalah yang maju adalah organisasi yang bergenerasi. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Itu dari Roni, kawan semua. Pak Nel, terima kasih Pak Nel. Sama ya. Baik kawan-kawan, selamat bersiap berbuka ya. Ada yang ngajak buka nggak? Ada pempek nih Pak Nel. Kalau mau buka ikut daerah Kerawang aja. Ya. Karena Cepat Pak Nel. Iya, lebih cepat. Bukan cepat kalau lama. Kecil lah buka bersama kita. Kalau buka bersama di restoran lebih awal. Karena pas waktunya antri. Oke, izin live. Ayo. Baik kawan-kawan, sampai jumpa lagi ya. Terima kasih. Sampai jumpa, Pak Nel. Selamat sore. Pak Nel. Ya, sore semua kawan.